Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali di video yang ketiga. Di video yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang kamera model, yang mana kemudian kamera model ini akan sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan proses rekonstruksi ya, informasi-informasi 3D hanya dengan mengandalkan citra-citra dua dimensi yang sudah kita tangkap atau sudah kita capture dengan kamera atau dengan handheld video yang kemudian kita miliki. Nah, untuk bisa melakukan rekonstruksi informasi 3D tadi, kita harus mengetahui ya relationship atau hubungan antara objek-objek 3D yang kemudian kita tangkap dengan kamera dan struktur dalam citra dua dimensi. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, ya, kita harus mengetahui dulu bahwa di dalam kita menangkap informasi dari objek 3D atau dunia yang kemudian kita tinggali ini ke citra dua dimensi, maka ada dua macam cara di sana, atau ada dua macam jenis proyeksi. Yang pertama adalah perspective projection, ya, di mana kemudian perspektif projection ini nanti akan kita gunakan ya dalam kuliah kita, dan inilah yang kemudian mendasari nanti kita akan bicara masalah pinhole kamera ya. Pinhole kamera model yang sudah kita bahas juga di slide atau di video sebelumnya. Nah, kemudian yang lain adalah orthographic projection. Orthographic projection ini sering digunakan di komputer grafis ya. Tapi kita tidak akan membicarakan ini di kuliah kita ya. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah proyeksi yang pertama ya, perspective projection. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita perlu memperkenalkan istilah-istilahnya ya, sebagaimana yang sudah kita bicarakan di video sebelumnya ya, bahwa ketika kita ingin menangkap sebuah objek ya 3D ke citra dua dimensi, kita harus mengubah koordinat ya, koordinat dari citra tadi ya ke dalam koordinat objek ya ini ya, koordinat objek ke dalam koordinat citra ya. Di sini kita bicara masalah koordinat 3D ya, ketika kita merujuk pada objek yang kemudian kita tangkap ya. Ketika kemudian kita bicara masalah koordinat 3D, maka di sini pasti ada tiga titik koordinat ya, horizontal, vertikal, dan kedalaman atau depth. Kita tahu ada tiga dimensi di sini ya. Kemudian ketika kita bicara masalah koordinat dua dimensi, maka tentunya ada dua titik saja di sini ya. Katakanlah di sini titik U dan titik V. Ya. Nah, istilah lain atau poin-poin lain yang kemudian perlu kita bahas nanti di sini adalah bahwa nantinya akan ada optical center di sini. Optical center adalah pusat dari sensor. Pusat dari sensor yang ada di kamera kita, dan kemudian ada juga nanti kamera center ya. Oke, bagaimana cara mengkonversi informasi yang ada di objek 3D menjadi citra dua dimensi? Tentu yang pertama kali harus kita bahas adalah cara konversinya. Nah, di sini di dalam computer vision, cara yang paling sering digunakan untuk melakukan konversi dari 3D ke dua dimensi ya, 3D ke 2D adalah dengan menggunakan homogeneous coordinates. Ya. Apa itu homogeneous coordinates? Secara mudah saya menyampaikan seperti ini. Ya. Homogeneous coordinates adalah sistem koordinat yang memudahkan kita untuk melakukan konversi ya, matematis ya, informasi dari 3D ke 2D. Nah, biasanya di sini kita harus menambahkan ya satu koordinat untuk dimensi tertentu ya. Misalkan kita bicara masalah dua dimensi ya, atau citra dalam dua dimensi, maka untuk mengubah koordinat normal ya, ini koordinat normal ke homogeneous koordinat ya, Euclidean ke homogeneous, maka kemudian kita menambahkan satu koordinat di sini ya. Kita masukkan di sini angka 1. Begitu juga untuk 3D ya. Kita masukkan angka 1 ya. Nantinya ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perhitungan matematis ya.
ketika kita bicara masalah konversi dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Ya. Nah, bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan informasi dari homogeneous coordinate kita ingin konversi balik ke Euclidean, katakanlah begitu ya, ke Euclidean. Nah, cara yang dilakukan cukup sederhana ya. Ketika misalkan ini koordinat homogeneous ya, ketika kita ingin melakukan konversi, maka cukup dengan membagi X dan Y, elemen X dan Y dengan elemen homogeneousnya. Ya. Kita bagi jadi X dibagi Y dibagi W. Begitu juga dengan 3 dimensi kita lakukan hal yang sama. Nah, apa keunggulannya homogeneous coordinate? Homogeneous coordinate ini dia invariant to scaling. Ya, jadi scaling ini apa? Scaling ini adalah ketika kita memiliki garis seperti ini, ya, bisa saja kemudian kita mendapatkan garis yang lebih besar. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan elemen-elemen koordinatnya di sini. Ya. Jadi ketika sebuah citra itu dilakukan scaling, maka objek yang ada di sana akan menjadi berukuran lebih besar. Nah, secara matematis sebenarnya konsep scaling ini pasti ada koefisien scale-nya, ya. Koefisien dari skalanya. Ya, katakanlah kita memiliki koefisien skala K, ya, maka ketika kita masukkan dalam homogeneous coordinates, kita akan mendapatkan Kx, Ky kali dan Kw, ya. Tapi kemudian ketika kita konversi dalam koordinat kartesian, ya, kita akan mendapatkan bahwa Kx dan Kw ini tidak ada pengaruhnya, sehingga di dalam perhitungan matematis kita akan mendapatkan nilai yang sama, ya, xw, x dibagi w dan y dibagi b. Ya. Nah, konsep lain yang perlu kita ingat adalah poin di koordinat kartesian itu sama dengan ruas garis, ya, cahaya di homogeneous coordinates. Ya, jadi poin di koordinat kartesian atau koordinat dua dimensi seperti ini, ya, kartesian itu garis di koordinat homogeneous. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, istilah lain yang kemudian ingin saya perkenalkan di sini adalah matriks proyeksi. Ya. Sebagaimana kita tahu, ketika kita menangkap informasi, ya, dari objek 3D, kita ingin tangkap itu ke sensor 2 dimensi, ya. Sebenarnya kita sedang mengkonversi, ya kan, mengkonversi informasi 3 dimensi ini ke informasi 2 dimensi. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan matriks proyeksi, ya, atau projection matrix, yang mana kemudian matriks proyeksi ini ada komponennya, ya. Ada intrinsic parameter atau intrinsic matrix, rotational matrix, translational matrix. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja bahwa intrinsic matrix ini adalah matriks yang terkait dengan informasi kamera yang kita gunakan. Nanti kita bisa melihat ada panjang fokalnya berapa, ada scaling parameternya berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian rotational matrix adalah kaitannya dengan bagaimana kemudian posisi kamera itu, ya, di dunia 3D yang kemudian nanti kita akan bahas gitu ya di slide selanjutnya. Jadi posisi kamera, ya, posisi kamera kita. Ya. Sementara ini adalah koordinat image atau koordinat citra kita, dan ini adalah koordinat objek yang kemudian bisa kita sebut di sini saya world coordinates, ya, koordinat dunia x, y, 1. Kita menggunakan, sekali lagi, kita menggunakan sistem homogeneous coordinates di sini. Nah, yang pertama rekan-rekan sekalian, kita ingin mengasumsikan bahwa kamera kita ideal. Ya, tadi kita sudah membicarakan bahwa ada dua macam asumsi di sini. Yang pertama adalah intrinsic assumption dan yang kedua adalah extrinsic, ya. Jadi extrinsic itu meliputi rotasi dan translasi, ya. Nah, intrinsic assumption-nya adalah kamera ini sangat ideal, ya. Optical center-nya itu terletak betul-betul di titik 0.0, ya. Jadi optical center ini, ya, pusat dari sensornya itu betul-betul terletak, ya, pokoknya di 0,0 gitu, ya. Kemudian tidak ada skewing, ya. Artinya apa? Sensornya itu tidak
miring, tidak bergeser. Kemudian ukuran sensornya itu ideal. Kalau kita bicara ideal ya maka antara panjang dan lebar itu sama gitu ya. Ini asumsi ideal ya. Jadi ini asumsi ideal karakteristik kamera. Kemudian extrinsic assumption-nya seperti apa ya? Posisi kameranya ya. Ini posisi kameranya. Kameranya betul-betul ideal, tidak ada pergeseran sama sekali dan kameranya terletak di titik 000. Ya, ini asumsi kita. Ya, sehingga ketika kita bicara masalah ideal ya, kita bisa mentranslasikan rumus tadi, ini citra 2 dimensi, ini objek 3 dimensi dan ini matriks proyeksinya ya, MP begitu. Dengan rumus seperti ini ya, ini adalah koordinat ya 2D-nya, ini scaling factor-nya ya, kemudian ini K ya, kita sebut sebagai K dan ini 0 ya. Ini nanti kita akan lihat ada perubahan-perubahan ketika kita bicara masalah realitas, tapi idealitas kita bicara di sini sangat-sangat ideal, tidak ada perubahan sama sekali ya. Sekali lagi rekan-rekan, K adalah intrinsic matrix atau matriks yang menunjukkan informasi tentang kamera itu sendiri. Di sini kita bisa melihat ada F, nilai focal length ya, dan nilainya yang lain adalah 0 ya. Nah, sayangnya ya, jadi kamera tersebut sebenarnya tidak seideal yang kita bayangkan ya, tidak seideal yang kita bayangkan. Contohnya apa? Contohnya di dalam kamera yang nyata ya, yang kita dapatkan di toko-toko ya, itu tidak mungkin optical center dari lensa ini ya, titik dari lensa, titik tengah dari lensa itu pasti coincide, itu artinya betul-betul lurus ya dengan center dari sensornya ya, dengan kameranya. Jadi maaf, optical center dari sensor ya, bukan dari lensa. Optical center dari sensornya itu pasti tidak akan lurus dengan kamera senternya ya, yang dengan lensanya ya. Sehingga kemudian di sini ada pergeseran ya, pergeseran optical center di situ ya. Jadi optical center ini terletak di sensor, kemudian kamera center, yang kita maksud dengan kamera center adalah titik tengah dari lensanya. Sehingga kita memperkenalkan istilah baru di sini ya. Di sini ada posisi dari optical centernya. Jadi U0 V0 ya, titik U0 V0 ini adalah posisi dari optical center atau titik tengah dari sensornya. Nah, kita ingin memasukkan informasi tadi ya ke matriks proyeksi yang sudah kita jelaskan ya. Jadi di sini kita menghilangkan asumsi pertama ya. Optical centernya tidak kita ketahui ya. Kenapa? Karena asumsi ideal bahwa kamera center itu ya terletak seperti yang ada di gambar ini ya, sejajar dengan optical center, itu tidak seperti itu. Maka kemudian kita memasukkan variabel baru di sini yang kita nanti akan pecahkan melalui sebuah proses yang kita sebut sebagai kalibrasi ya. Jadi di sini kita akan menyebutnya di sini adalah optical center ya. Optical center atau principal point. Nah, ini yang sering muncul di beberapa buku adalah principal point. Kemudian yang kedua ya, asumsi yang kemudian tadi kita katakan ideal ya. Sensornya seharusnya adalah persegi seperti ini, rectangular ya. Tapi kemudian ketika kita bicara masalah realitas, sensor yang kemudian ada di dalam kamera itu tidak seperti itu ya. Jadi ukuran sensor yang ada di kamera yang kita gunakan untuk melakukan proses capturing ya, sinar yang dipantulkan oleh objek tadi sebenarnya bentuknya tidak bentuknya tidak square ya. Ini bukan rectangular tapi square ya. Kalau yang ideal kan square, persegi ya. Square. Jadi panjang dan lebarnya ya, panjang dan lebarnya itu sama ya. Tapi kemudian ketika kita bicara masalah idealitas ya, bentuknya adalah tidak bujur sangkar ya, tapi persegi panjang seperti itu. Nah, disinilah kemudian tentunya antara panjang dan lebarnya ini memiliki koefisien yang berbeda ya. Makanya nanti di dalam matriks proyeksinya kita memasukkan dua elemen ini ya. Yang pertama adalah alfa
Ini ya, ini kaitannya dengan scaling factor ya, atau parameter yang kemudian terkait dengan skala dari panjangnya ya, dan di sini beta ya, X dan Y. Ya, jadi kita memasukkan, kenapa? Karena ukuran sensornya tidak sama persis di sini ya. Sehingga kemudian nanti di sini ada nilai alfa dan beta, dan alfa dan beta ini kita tulis ya dengan rumus seperti ini. Nah, jadi nanti terkait dengan focal length-nya ya. Jadi pixel unit value of focal length f ya in the x direction and y direction. Ya, dalam arah x dan y-nya ternyata focal length ini tidak seideal yang kita bayangkan. Yang mana kemudian ketika kita bicara masalah idealisme kan seharusnya antara panjang dan lebarnya itu sama ya, tapi ternyata panjang dan lebar tidak sama, sehingga focal length, unit focal length-nya ketika kemudian ditranslasikan dalam ukuran panjang dan lebar itu jadi berbeda. Nah, kemudian problem yang ketiga itu sensor atau image plane di sini ya, itu tidak tegak lurus. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada kemungkinan image plane itu miring ya, tidak tegak lurus betul-betul. Jadi sudut antara image plane dengan lensa itu tidak betul-betul 90 derajat di sana, sehingga bisa jadi nanti ada kemiringan-kemiringan tertentu ya pada saat melakukan installment. Engineer-nya mungkin tidak pas betul 90 derajat, sehingga di sini ada problem ya, jadi dia tidak perpendicular. Hasilnya apa? Hasilnya bisa jadi pixelnya itu tidak betul-betul tegak begini ya, tapi bisa jadi nanti ada kemiringan tertentu ya, skewing tertentu yang mana nanti akan menimbulkan distorsi di sana dalam citra. Nanti kita akan lihat contoh ya. Sehingga elemen yang ketiga yang kemudian kita masukkan di sini adalah S ya. Nanti parameter ini akan kita gunakan untuk salah satunya yang paling penting adalah untuk melakukan proses undistortion ya. Jadi menghilangkan distorsi dari citra yang kita dapatkan di kamera ya. Nah, itu tadi hal-hal yang kemudian terkait dengan elemen-elemen intrinsik dari kameranya. Jadi elemen-elemen dalam kamera itu sendiri. Nah, bagaimana kaitannya dengan elemen-elemen yang ada kaitannya dengan posisi kamera atau kita sebut sebagai extrinsic parameter. Ya. Kita tahu bahwa kamera yang ideal itu ya pasti berada dalam posisi awal ya, posisi yang dia berhimpitan lah ya, katakanlah begitu ya, dengan koordinat di dunia. Tapi kan tidak seperti itu realitasnya ya. Jadi tidak ada rotasi, tidak ada translasi, tidak miring gitu ya, tidak maju mundur ya, betul-betul pas ya. Tapi kemudian ketika kita bicara masalah posisi kamera ya, ketika mengcapture objek tersebut, maka pasti ada translasinya ya, ada pergeserannya. Maka kemudian di sini kita masukkan translation matrix ya. Di sini ada translation matrix ya. Dan nanti kita lihat ada matriks rotasinya ya. Jadi kita memasukkan elemen lain ya, yang mana kemudian kita sudah selesai dengan intrinsic parameter. Kita bicara masalah bagaimana posisi kamera itu di koordinat 3D ya. Nah, ini salah satu elemen lain yang cukup penting ya. Jadi kamera itu pasti akan bergeser ya. Ini relatif terhadap koordinat 3D ya. Apakah kemudian nanti dia berotasi ke kiri, ke kanan, atas, bawah relatif terhadap sumbu X, Y, Z ya. Maka kita harus memasukkan elemen-elemen matriks rotasi di situ ya, supaya nanti kita bisa mengetahui sebenarnya posisi relatif kamera terhadap 3D koordinat ya, world koordinat itu seperti apa. Ya, sehingga disinilah kita mendapatkan ini sebuah persamaan yang cukup penting, rekan-rekan ya. Jadi ini adalah persamaan yang mengkonversi ya, informasi dari 3D ke 2 dimensi maupun sebaliknya. Ketika kita ingin mengkonversi ya, informasi yang ada di dalam citra 2 dimensi supaya kita bisa mendapatkan struktur 3 dimensi ya, maka hal pertama yang harus kita
dapatkan adalah informasi mengenai kamera itu sendiri. Jadi informasi tentang di mana posisi relatif kamera terhadap objek, ya kan? Bagaimana kondisi internal dari kamera tersebut itu adalah informasi penting yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk ya merecover ini ya 3D points-nya. Nanti kita akan lihat implementasi yang tadi contoh-contohnya sudah kita bahas sebelumnya ya atau mungkin di video yang sebelumnya contoh-contoh dari mengapa kemudian projektif ya geometri ya itu penting. Nah, hal lain yang kemudian ingin saya kenalkan di sini adalah radial distortion ya, di mana kemudian akibat dari installment kamera yang tidak sempurna itu bisa saja gambar itu menjadi tidak terlalu mencerminkan gambar aslinya ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada dua macam distorsi, ada barrel dan ada pincushion ya, pincushion. Nah, barrel ini mirip dengan lensa cembung mungkin ya kalau kemudian kita bicara masalah distorsi. Jadi seolah-olah gambarnya garisnya menjadi tidak lurus ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada garis lurus. Ya, tapi ketika terdistorsi dengan barrel distortion maka garisnya akan melengkung. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita koreksi. Biasanya nanti akan ada proses namanya camera undistortion. Saya kenalkan saja. Di mana kemudian camera undistortion ini fungsi utamanya adalah mengoreksi distorsi seperti ini supaya apa? Supaya elemen-elemen garis ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan rekonstruksi. Anda bisa melihat ini ya, garisnya menjadi melengkung. Sementara setelah dikoreksi, garisnya lurus. Ya. Seperti itu rekan-rekan. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi-informasi tadi ya? Jadi kita sudah bicara masalah matrik intrinsic parameter, ya, matrik intrinsik, matrik ekstrinsik, ya. Dan mungkin nanti akan ada distortion parameter juga kalau nanti rekan-rekan membaca literatur. Tapi caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan melakukan camera calibration. Ya. Jadi rekan-rekan membuat sebuah 3D physical object, ya. Contohnya adalah pola catur ini ya, pola catur, yang mana kemudian ukuran dari catur-caturnya dan titik-titiknya itu rekan-rekan ketahui ya. Di sini nanti kalau rekan-rekan bicara masalah koordinat, maka koordinat 00-nya adalah di sini ya, di kiri atas biasanya ya, biasanya di kiri atas. Kemudian ukuran blok ya, blok hitam dan putihnya itu rekan-rekan sudah mengetahuinya. Biasanya kalau di beberapa software ya, ukurannya berkisar antara 3 sampai 4 cm. Ya, ukuran per bloknya ini. Ya, tapi ini relatif ya. Jadi nanti rekan-rekan perlu tahu ukuran fisiknya. Nah, dari sinilah kemudian kita akan lihat videonya saja. Nanti rekan-rekan akan bisa mendapatkan informasi lengkapnya ya. Saya coba kita coba pointer ya. Kita coba pointer. Nah, kita akan melihat dengan kemudian mengcapture gambar-gambar catur tadi di berbagai posisi ya. Ini di capture, citra-citranya dimiringkan ya dengan berbagai macam posisi ya. Maka rekan-rekan nanti akan bisa mendapatkan matriks dari kamera yang kemudian rekan-rekan gunakan untuk mengcapture gambar pola kalibrasi ini. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, intinya ya kita sebenarnya ingin mendapatkan matriks intrinsik dan ekstrinsik parameter. Ini sebagaimana yang tadi kita sudah perlihatkan ya dengan kalibrasi ini ya. Intinya sebenarnya kita ingin mendapatkan matriks intrinsik dan ekstrinsik parameter yang mana kemudian ketika ini kita kalikan ya, kita akan mendapatkan matriks M di sini. Ya, kita akan mendapatkan matriks M. Ya. Nah, pada saat rekan-rekan tadi merekam posisi-posisi pada pola catur ini, sebenarnya rekan-rekan sedang merekam posisi 3D-nya. Ya kan? Rekan-rekan sedang mendapatkan informasi 3D. Kemudian rekan-rekan juga nanti memiliki citra 2 dimensinya. Ya, nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan recovery matriks M ini.
Ya. Ketika kita mendapatkan informasi 3D-nya, rekan-rekan juga memiliki citra yang sudah tadi terekam ya di dalam video, citra-citra catur tadi, rekan-rekan bisa mendapatkan matriks M-nya. Ya. Nah, ketika matriks M-nya sudah kita dapatkan, maka apapun citra dua dimensi yang di-capture dengan kamera ini, ya, nanti ketika rekan-rekan meng-capture citra yang lain ya, objek yang lain, maaf, ketika rekan-rekan meng-capture objek yang lain, maka rekan-rekan bisa menggunakan matriks kamera yang tadi sudah kita dapatkan ya untuk merecover informasi 3D ya. Jadi yang terjadi adalah ketika melakukan kalibrasi ya, kita memiliki informasi 3D, kita memiliki informasi dua dimensinya ya, karena kita punya citra caturnya dan kita tahu ukuran fisik caturnya, kita dapatkan matriks M-nya ya. Ketika kita dapatkan matriks M-nya, ya, rekan-rekan nanti meng-capture objek lain, objek 3D lain ya, entah patung, entah apapun itu, jembatan, objek 3D yang lain, rekan-rekan mendapatkan informasi dua dimensinya ya. Nah, rekan-rekan tahu bahwa posisi matriksnya, matriks kameranya sudah rekan-rekan dapatkan. Maka dengan menggunakan informasi dalam citra, informasi dua dimensi, dan informasi M tadi, matriks kamera, rekan-rekan bisa mendapatkan ya, 3D structure-nya di sini. Ya, ini idenya mengapa kemudian kamera kalibrasi itu, camera calibration itu penting. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ini akan saya jelaskan sedikit saja, sekilas tentang bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses recovery matrix M. Ya. Nah, jadi pada intinya adalah ketika kita ingin merecovery matrix M, maka kemudian elemen-elemen yang ada di sini, ya, itu harus dijadikan satu. Ya, rekan-rekan bisa bisa lihat di sini bahwa elemen antara U, ya, kemudian elemen X ini 3D coordinate, ini koordinat dua dimensinya, ini jadikan satu, yakni matriks A. Kemudian yang kita inginkan adalah kita ingin merecovery matriks M-nya. Maka di sini ada persamaan AM sama dengan 0. Ya. Dan AM sama dengan 0 ini bisa diselesaikan dengan menggunakan, ini tidak saya jelaskan, tapi ada sebuah teknik ya dalam aljabar linear ya, yang disebut sebagai singular value decomposition. Ya, untuk bisa mendapatkan matriks M ya, dari matriks A. Matriks A adalah informasi dari gabungan dari dua dimensi dan tiga dimensi ini. Ya, rekan-rekan nanti bisa mendapatkan matriks M-nya. Nanti rekan-rekan bisa melihat ya, kalau rekan-rekan adalah mahasiswa UGM, nanti di e-learning elok nanti akan saya sertakan step by step bagaimana kemudian hitungan matematis untuk mendapatkan matriks M ini bisa kita lihat ya. Tapi ini mungkin khusus untuk rekan-rekan dari mahasiswa UGM ya. Jadi nanti akan saya lampirkan tutorialnya. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa mendapatkan matriks M-nya ini, hitungan matematis matriksnya dari data kalibrasi ya. Contohnya adalah dari catur, pola catur, dan citra yang kemudian Anda tangkap. Ya. Nah, implementasinya seperti apa? Ini contoh real step by step-nya ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melakukan 3D deconstruction dari citra ke model 3D. Ya. Yang pertama tentu lakukan kalibrasi kamera sehingga Anda mendapatkan matriks kameranya atau tadi kita sebut sebagai matriks M. Ya. Kemudian Anda menggunakan kamera yang sama yang sudah terkalibrasi untuk mengcapture satu objek tertentu dari berbagai sudut. Yang mana kemudian di sini sebenarnya Anda sedang mendapatkan informasi dua dimensi ya dari citra objek tadi. Ya. Anda sudah bisa mendapatkan matriks M-nya, ya tadi Anda mendapatkan posisi ekstrinsiknya ya, dari matriks rotasi dan translasi, kemudian intrinsic faktornya juga Anda dapatkan, Anda lalu lakukan feature extraction di sana. Nah, feature extraction nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Feature extraction. Yang mana kemudian feature extraction ini kalau secara khusus ya informasi dua dimensi yang kemudian kita dapatkan dari citra ya. Bentuknya seperti apa? Tidak akan jauh-jauh dari posisi spasial ya. Posisi koordinat, misalkan koordinat garis ya, koordinat sudutnya dan seterusnya. Nah, kemudian dengan matriks kamera dan feature-feature yang sudah Anda ekstrak, Anda lakukan reconstruction di sana. Nah, ini kata kuncinya adalah 3D reconstruction.
Yang mana kemudian hal pertama yang nanti akan Anda dapatkan adalah point clouds. Ya, saya sudah menjelaskan ini di video sebelumnya ya. Jadi di sini nanti Anda akan mendapatkan titik-titik poin yang merupakan representasi 3D dari poin-poin yang ada di citra. Ya. Jadi ketika Anda mengekstrak sudut, mengekstrak garis, mengekstrak feature-feature yang ada di citra, sebenarnya Anda sedang mengekstrak titik-titik 2 dimensi kan di sini ya. Kalau kita bicara homogeneous coordinates, maka tambahkan 1 ya. Nah, ketika Anda mendapatkan titik-titik 2 dimensinya, Anda mendapatkan matriks M-nya, ya, calibration matriksnya, maka Anda bisa menggunakan informasi 2 dimensi dan M ini untuk merecover informasi 3D di sini. Ya, merecover 3D coordinates-nya. Ya. Nah, kemudian dari sana Anda menghubungkan titik-titik 3D tadi dengan teksturnya. Ya. Jadi ada proses teksturisasi di sini, yang mana kemudian dari sinilah kemudian Anda bisa mendapatkan model 3D yang lengkap ya dengan teksturnya. Nah, ini yang kita bahas tadi di video ya. Tadi sebelumnya sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Jadi di sini asumsinya kameranya sudah terkalibrasi ya, kemudian kamera tersebut digunakan untuk merekam objek ya. Anda lihat di sini digunakan untuk merekam objek dari berbagai sudut. Nah, di sini Anda bisa melihat rekonstruksi 3D-nya, 3D point-nya. Ya, ini adalah 3D point. 3D point. Ini adalah point clouds. Dan ini adalah posisi kamera. Nah, dari mana rekonstruksinya? Anda bisa mendapatkan posisi kamera ini ketika Anda tahu M-nya, ya, calibration matrix-nya. Dari sinilah kemudian Anda bisa melakukan teksturisasi point clouds-nya. Ya. Jadi ini konsep sederhana bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan model 3D ya dari citra 2 dimensi yang kemudian kita tangkap ya dengan kamera. Ini adalah salah satu bagian research dari computer vision yang banyak implementasinya. Sekali lagi rekan-rekan, Anda bisa menggunakan ini untuk virtual reality ya, atau bisa juga nanti kemudian Anda gunakan untuk augmented reality, yang mana kemudian Anda bisa memasukkan seperti ini ya, objek 3D ya ke adegan-adegan real ya. Anda bisa bahkan kemudian bisa memasukkan komponen komputer grafis di sini ya. Jadi Anda bisa memanipulasi grafisnya ya, dimasukkan di dalam augmented reality maupun VR ya. Atau bisa juga Anda menggunakan informasi 3D yang sudah Anda rekonstruksi ini untuk robotics ya. Anda bisa memperkirakan ukuran sebuah objek ya. Anda bisa memperkirakan jarak objek tersebut dengan kamera Anda ya. Anda bisa memperkirakan posisi relatif satu objek dengan objek yang lain dan seterusnya. Ya, artinya apa? Artinya inilah secara umum bidang ilmu computer vision, yang mana kemudian dari informasi 3D ini kita bisa mengetahui ya, ada istilah yang tadi sudah kita bahas atau di video sebelumnya sudah kita singgung, adalah istilah scene understanding ya. Bagaimana kemudian kita memahami apa yang sebenarnya sedang kita tangkap dengan kamera tersebut, dan harapannya mesin juga bisa memahami sebagaimana yang kita pahami ya sebagai manusia ya. Kita ingin mereplikasi ya pemahaman kita terhadap objek 3D yang ada di depan kita ya ke mesin ya. Jadi harapannya mesin bisa melakukan scene understanding ya, menjadi cerdas, menjadi intelligence. Oke rekan-rekan, saya kira ini adalah rangkuman dari 3 video yang sudah kita tampilkan di sini ya. Jadi video yang pertama rekan-rekan saya membahas tentang citra ya, lebih banyak membahas tentang citra, bagaimana kaitannya antara pixel yang kemudian ada dalam citra dengan objek sesungguhnya ya. Kemudian hal-hal yang kemudian harus diperhatikan, misalkan bagaimana kemudian rekan-rekan perlu memperhatikan proses sampling dan kuantisasi ya. Kemudian saya juga sudah memperkenalkan di video yang pertama tentang intensity level, bagaimana kemudian sebuah citra itu memiliki
level intensitas yang berbeda. Ya, citra yang kemudian 1 bit atau binary tentunya berbeda dengan 8 bit. Citra yang hitam putih, ya informasinya hanya ada 2, ya, yakni yang pertama adalah informasi tentang pixel warna hitam atau 0 dan pixel putih atau 1. Sementara kalau kita bicara masalah 8 bit, Anda bisa mendapatkan range ya di sana. Ya, kalau kita bicara 8 bit, Anda bisa mendapatkan range antara 0 sampai 255 ya. Jadi derajat keabuannya kita memiliki derajat dari 0 sampai 255 ya. Dari yang mulai hitam pekat sampai yang putih ya. Kita memiliki hal tersebut. Ya, kita juga sudah bicara masalah spatial resolution, yang mana kemudian spatial resolution adalah detail terkecil yang bisa kita amati dari sebuah citra. Ya. Citra yang kemudian ukurannya 1024 kali 1024 tentunya beda dengan yang ukuran 64 kali 64. Ya. Ketika citra ini kita uh, tampilkan secara bersamaan dengan ukuran fisik yang sama, kita akan melihat ya bahwa citra yang ukuran 1024 kali 1024, maka ketika ada garis di sana akan lebih halus. Sementara yang 64 kali 64, maka garis tersebut akan sangat terlihat ya pixel by pixelnya. Gitu ya. Jadi kerapatan pixelnya akan berbeda untuk setiap unit spasial tertentu. Nah, kemudian di video yang kedua saya menjelaskan tentang proyeksi geometris ya. Di sini bagaimana kemudian rekan-rekan bisa mengapresiasi ya proses perubahan dari 3 dimensi ke 2 dimensi dan mengapa kemudian proses perubahan ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah komputer itu memandang citra yang kemudian kita kita tangkap ya. Komputer tidak melihat seperti manusia ya. Ketika kita bicara masalah komputer, maka komputer hanya akan melihat posisi spasial ya, pixelnya X dan Y-nya dan juga derajat keabuannya ya, gray levelnya. Jadi ketika kita bicara masalah bagaimana cara komputer melihat sebuah objek, maka tidak seperti manusia. Nah, disinilah kemudian kita membutuhkan informasi-informasi fisik ya, yang tadinya ada di 3D world ya, kemudian ketika kita konversi menjadi citra 2 dimensi, kadang-kadang informasi fisik ini hilang dan ada beberapa bahkan yang berubah ya. Garis yang paralel menjadi tidak terlihat paralel ya. Kemudian panjang dari garis atau jarak objek ke kamera juga mempengaruhi informasi yang kita dapatkan dan seterusnya ya. Nah, kemudian di video yang ketiga saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kemudian secara matematis atau secara teknis kita bisa melakukan recovery informasi 3D di sini ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana kemudian kita bisa memahami apa yang kemudian kita capture dengan menggunakan kamera, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa merecover informasi tersebut ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan secara panjang lebar apa itu intrinsic parameter ya, atau apa itu extrinsic, dan dari sinilah ketika Anda mendapatkan kamera matriksnya atau calibration matriksnya, maka Anda bisa merecover informasi 3D dari citra yang kemudian Anda capture ya. Dan hal penting yang juga perlu Anda ingat, rekan-rekan ingat adalah tentang konsep homogeneous coordinates, yang mana kemudian homogeneous coordinate ini adalah konsep penting yang kemudian kita gunakan manakala kita bicara ya masalah uh, masalah proyeksi ya, perspektif projection ya. Setiap pembahasan yang ada kaitannya dengan proyeksi perspektif pasti akan melibatkan homogeneous coordinates di sana ya. Baik, saya kira itu video terakhir ya, video ketiga dari 3 bagian lecture saya di kuliah Computer Vision ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lain.